Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi evangelium di minggu tanggal 20 November tahun 2022, yakni akhir tahun gerejawi yang sekaligus mengenang orang-orang yang sudah meninggal dunia, sekaligus juga memperhatikan masa depan kita kelak apabila hari terakhir, hari penghakiman datang. Dan ini akan kita renungkan mudah-mudahan lebih dalam lagi, karena perikop yang akan kita renungkan ini banyak sekali yang berkaitan dengan isinya, terutama tentang manusia yang sudah mati dahulu dan sekarang masih hidup, bagi yang non-Kristen dan yang sudah Kristen, yang murtad dan yang tidak murtad, yang mualaf dan yang lain-lain, kemana masa depan mereka. Itu akan kita coba bicarakan di sini secara singkat, dan mudah-mudahan kita dapat memperoleh manfaat untuk kita. Kalau boleh, diajaklah kawan-kawan untuk mensubscribe agar semakin banyak kawan yang memang beruntung dari renungan-renungan kita. Untuk memulai renungan kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan yang akan kita perdalam diambil perikopnya dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Marilah kita baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, cerahilah pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dan menjadi pedoman iman kami dalam mengikut Kau
entah berapa lama kau perkenankan kami lagi hidup di dunia ini, demi kerajaan-Mu yang datang di dunia, dan juga kerajaan-Mu kelak apabila akhir zaman datang. Dalam Yesus dengarkan doa kami. Amin. Pimpinan gereja kita memberikan garis besar untuk perenungan firman ini dengan tema maut telah ditelan oleh kemenangan atau dalam kemenangan. Bagaimana itu terjadi? Paulus sudah menerangkannya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa kerajaan Kristus ada di dunia ini. Untuk menegakkan kerajaannya itulah, maka dia datang dan mengatakan bahwa kerajaan surga sudah ada di tengah-tengahmu apabila setan-setan diusir dan orang-orang sakit disembuhkan, dan terutama apabila dosa diampuni. Jadi kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu ada di dunia ini. Dan kemudian bukan hanya di dunia ini, di pasca kehidupan di dunia ini juga ada kerajaan Allah, kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus sekarang duduk sebagai raja dan memerintah di sana, sekaligus memerintah juga untuk kerajaan yang ada di dunia. Untuk dua kerajaan ini harus jelas bagi kita. Siapa-siapa yang menjadi penghuninya, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kalau sudah mati di dunia ini, bagaimana nanti apabila bangkit, dan siapa-siapa yang akan bangkit, siapa-siapa yang memperoleh kehidupan di kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja kita masuk di dalam kerajaan surga setelah kita menyambut, mengaku, dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan sebagai Raja kita. Dan itu dimeteraikan di dalam baptisan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya tentu saja kita punya darah dan tubuh di situ. Ya, kita punya daging. Dan itulah yang masuk dalam kerajaan surga di bumi ini. Dan yang harus bekerja untuk kerajaan surga di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup, tentu saja kita berjuang untuk kerajaan itu, karena selaku warga kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus Kristus, kita harus mengalami keselamatan itu selama kita masih di dunia ini. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, terutama untuk tugas-tugas pemberitaan Injil, membawa orang sebanyak mungkin atau seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa menjadi pengikut Yesus. Yesus berjanji, kepadanya telah diberikan semua kuasa di bumi, di bawah bumi, dan di surga, semuanya berada di tangannya, dan dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu saja ada orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus. Tentu saja ada orang-orang yang kemudian menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana itu kalau mereka mati dan kita juga mati? Ada dua gambaran yang kita peroleh dari Perjanjian Baru atau dari Alkitab tentang orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tapi menyangkal dan tidak mau tunduk kepada Tuhan dan tidak mengikut Yesus Kristus digambarkan dengan orang kaya yang masuk di dunia orang mati.
Sedangkan Lazarus yang miskin itu berada di pangkuan Abraham. Jadi orang kaya yang masuk dunia kematian itulah menjadi gambaran seluruh umat manusia yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka masuk di dunia kematian, di alam barzah. Ya. Tetapi kepada orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan Yesus dan mengharap kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus, serta memohonnya agar Tuhan Yesus memberikan kepadanya, Tuhan Yesus mengatakan seperti kepada orang yang tersalib di sebelah kanannya itu, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Jadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus sejak mati langsung dibawa ke Firdaus. Ya tentu saja dua macam tempat itu adalah tempat orang-orang mati sebelum hari kiamat datang. Sebelum hari kebangkitan yang besar itu datang. Dunia orang mati, alam barzah itu dihuni oleh bahkan saya rasa sudah triliunan manusia sejak Adam diciptakan sampai sekarang. Dan masih banyak agama-agama juga yang mengajarkan bahwa mereka harus masuk neraka dulu. Entah masa depan setelah di neraka kita tidak tahu. Nabi Isa nanti yang akan menentukan masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita yang di Firdaus, ya itu tempat orang mati juga. Tapi kehidupannya di bumi ini tidak berhenti dalam kehidupan di sini, tapi ada kehidupannya di surga. Dan juga orang-orang di dunia kematian itu ada kehidupannya di dunia kematian. Sekarang kita tiba kepada pemberitaan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian sebagai gambaran atau jaminan daripada kebangkitan kita di hari penghakiman yang akan datang. Kebangkitan itu sebenarnya berbicara kepada bagaimana kita hidup kembali. Bagaimana orang mati hidup kembali. Kita tidak mengajarkan atau Alkitab tidak mengajarkan adanya reinkarnasi. Yang diajarkan oleh Alkitab atau Perjanjian Baru adalah inkarnasi firman Tuhan menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Tetapi reinkarnasi manusia yang mati, entah menjadi binatang apa dia kembali ke bumi ini, itu tidak ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab adalah apabila seseorang mati, kalau dia pengikut Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, mari bersama saya di Firdaus. Tetapi kalau dia bukan pengikut Yesus, dia akan masuk di alam barzah, di dunia kematian, dan di situ ada semacam penderitaan yang memang sangat menyakitkan, sebagaimana digambarkan dalam pengalaman orang kaya yang masuk dunia kematian itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit dan juga menjadi jaminan adanya hari kebangkitan kelak. Bahwa kita akan hidup kembali. Orang-orang mati itu akan hidup kembali. Di sini perlu ditekankan bahwa kita tidak akan mati, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Di sini orang mati yang dikatakan akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini kata-kata Paulus ini menurut saya ya,
berlaku untuk semua manusia yang mati sejak Adam sampai sekarang. Baik orang jahat, orang yang masuk dalam alam barzah akan ikut bangkit, dan orang yang masuk di Firdaus akan ikut bangkit. Karena apa? Mereka itu akan diadili dan akan ditetapkan untuk mewarisi kehidupan yang sangat kekal. Firdaus itu ibarat kerajaan 1000 tahun daripada Yesus Kristus masa penantian untuk masuk kepada kehidupan yang sangat kekal dan tak berakhir. Di alam barzah juga demikian, adalah keadaan umat manusia berdosa untuk menantikan penghakiman yang akan diadakan oleh Yesus Kristus, dan terserah kepada Yesus Kristus entah mereka dimasukkan kembali ke neraka kekal, tapi bukan ke kematian kekal. Ya, mereka akan hidup di neraka dengan penuh penderitaan. Makanya menurut Alkitab disitulah terjadi kertakan gigi dan penderitaan yang sangat berat. Tetapi bagi orang yang bangkit dari Firdaus akan ditetapkan bahwa mereka akan memasuki kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi terus terang, orang-orang berdosa yang dibangkitkan dari dunia orang mati, apabila terjadi kebangkitan itu, mereka juga mendapat tubuh yang tidak dapat binasa. Sehingga penderitaan mereka sepanjang masih ada waktu, mereka menderita di sana. Mereka tidak binasa, tetapi menderita terus. Nangis-nangis entah apalah di sana, tidak perlu kita gambarkan. Yang jelasnya mereka sangat menderita di sana, karena kalau memang mati di neraka itu, mana ada kertakan gigi lagi kan. Jadi mereka ditetapkan untuk menderita. Tapi yang dari Firdaus ditetapkan untuk lebih berbahagia lagi di surga kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang mengatakan bahwa Firdaus itulah surga kekal. Memang itu bagian dari surga kekal juga, nggak apa-apa. Bisa kita percayai. Tetapi masih ada lagi, ya, kebangkitan, masih ada lagi kematian yang kedua. Dan kalau memang kita ditentukan dalam kematian kedua masuk ke dunia orang mati lagi dan ikut menderita di neraka, hancurlah kita semua. Tapi Tuhan Yesus Maha Kasih, ya, dan Maha Penyayang. Dia mau mengampuni dosa kita. Orang-orang di neraka itu adalah orang-orang yang tidak mau diampuni dosa-dosanya dan tidak mau meminta pengampunan dosa. Walaupun Tuhan Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil, memberikan keselamatan, atau juga banyak mereka yang menolak. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bangkit, ya, tubuh yang tidak mau binasa ini, tubuh yang tidak mau mati ini, itulah kepada tubuh yang demikianlah yang ditentukan Tuhan masa depan. Tubuh yang tidak mau binasa itu tidak ada darah dan tidak ada daging lagi di sana. Demikian juga orang yang bangkit dari dunia orang mati itu, mereka mempunyai tubuh yang tidak mau binasa, tapi ditetapkan untuk menderita, tidak ada darah, dan tidak ada daging sama mereka. Tidak sulit bagi Tuhan membangkitkan orang. Coba bayangkan apa yang diberitakan oleh Yehezkiel misalnya. Kau lihat itu Yehezkiel, tulang-tulang, bernubuatlah terhadap tulang-tulang itu katanya. Ya, bernubuat, kemudian tulang-tulang itu. Itu satu gambaran untuk menciptakan manusia hidup kembali, ya. Yang jelasnya roh mereka disimpan di mana? Di 4 mata angin. Dan dari situlah dipanggil oleh, atas suruhan Tuhan, dipanggil oleh Yehezkiel agar masuk ke dalam tubuh yang terbentuk itu. Tapi itulah di gambar perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru ini, tubuh yang tidak dapat binasa itu, ya, kalau dia pengikut Yesus Kristus, yang sudah ada di Firdaus, dan akan dimasukkan
ke dalam surga kekal itu, tentu saja mereka akan diberi kemuliaan dan hormat, dan mereka menjadi benar-benar ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimana nasibnya orang yang bangkit dari dunia orang mati dan tetap berada dalam dosanya? Mereka akan terhukum, dihukum kekal mereka di neraka. Tidak ada penyesalan. Hanya keputusan Tuhan Yesus yang dapat menentukan masa depan mereka. Kalau memang yang Tuhan Yesus merasa belas kasihan sama mereka dan mengampuni mereka, ya siapa bisa larang? Itu ketentuan Tuhan kita. Tapi janji Tuhan kepada kita yang setia mengikut Dia, ya, kita akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang penuh hormat, seperti manusia yang baru diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kalau datang hari kebangkitan yang besar itu, kita yang masih hidup dengan tegas dikatakan Tuhan, dikatakan oleh Paulus sebagai rahasia, kita akan diubahkan. Tidak berbeda dari pemberitaannya di suratnya kepada jemaat di Tesalonika kan. Jadi orang yang hidup itu datang menyongsong kepada Tuhan Yesus yang datang. Tubuh mereka diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sehingga mereka bisa bersama Tuhan Yesus Kristus, bukan tubuh duniawi lagi, melainkan tubuh rohani. Ya, tubuh rohani yang kita miliki, tubuh duniawi tertinggal di bumi ini. Di kerajaan Kristus yang ada di bumi itu tertinggal di sana. Dan orang-orang yang bangkit dari dunia orang mati itu, dari alam barzah, yang terhukum itu tidak mendapat kemuliaan dari Tuhan. Tidak mendapat hormat dari Tuhan. Sehingga mereka yang mereka peroleh adalah penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Itulah gambarannya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, ya. Memang di antara kita yang masih hidup itu, kata Paulus, semua mereka sudah mati sekarang kan. Tapi kata-kata Paulus itu berlaku sepanjang zaman. Di antara yang hidup ini, ada yang tidak mati, tetapi diubahkan. Jadi jangan takut. Ya, mudah-mudahan kita bagian dari yang diubahkan itu. Yang penting kita hidup sebagaimana dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kebangkitan itu tentu saja maut tidak berkuasa. Maut alam barzah juga tidak berkuasa lagi kepada orang yang dibangkitkan dari alam barzah itu, dari dunia kematian, tapi terhukum. Mereka tidak dimakan maut, tapi dimakan oleh hukuman dari Tuhan. Kalau mereka mati dulu di bumi, maut menguasai mereka. Tapi setelah dibangkitkan dari dunia orang mati, mereka dihukum, bukan dimasukkan ke dalam maut, tidak masuk dalam kematian lagi. Walaupun dalam Alkitab dikatakan memang ada kematian yang kedua kali, itu kematian artinya terpisah selamanya dari Tuhan. Kita dibangkitkan, dan kebangkitan Tuhan itulah yang menelan maut itu. Tidak berkuasa lagi sama sekali. Tapi kepada kita digantikan semuanya dengan kemuliaan dan hormat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dikatakan memang apa itu? Sengat maut adalah dosa. Ya. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya tentu saja. Benar yang dikatakan Paulus, bahwa sengat maut adalah dosa. Kalau tidak ada pengampunan atas dosa kita, maut menguasai kita. Dan tidak lanjutnya adalah kematian yang kedua. Dan tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Ya, mengapa kuasa dosa itu adalah hukum Taurat? Ya, karena memang hukum Taurat selalu menunjukkan mana dosa kan? Hukum Taurat selalu menunjukkan mana dosa. Jadi bukan hukum Tauratnya yang salah,
tapi dipergunakan oleh iblis untuk menelanjangi orang-orang berdosa. Tapi setelah Tuhan Yesus datang dan hukum Taurat digenapi, hukum Taurat Tuhan itu menjadi pedoman-pedoman hidup, sebagaimana dianjurkan oleh Paulus agar hidupnya tidak sia-sia. Jadi orang Kristen sekarang tidak perlu ragu-ragu. Kalau dia setia kepada Tuhan Yesus, pasti dia masuk Firdaus, dan di sana dia akan menantikan hari kebangkitan yang besar itu. Karena maut yang mengancam hidupnya telah ditelan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Jadi saudara, kalau kita tidak ragu-ragu lagi akan hal itu, kita tidak takut lagi bagaimana hidup kita di dunia ini, toh juga masa depan kita pasti ada di tangan Yesus, pasti ada dalam kemenangan Yesus. Kita harus bertanggung jawab tentu saja. Ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus dengan ini, karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri dari teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang harus dikerjakan orang-orang yang sudah yakin betul, yang betul-betul menjadi pewaris kehidupan kekal, pewaris kemenangan Yesus Kristus di hari kiamat atau hari penghakiman yang akan datang. Kita harus berdiri teguh. Kalau tidak kita goyah, kita jatuh, ya tentu saja hukumannya masuk alam barzah. Jadi kita harus berjuang dan berjuang. Dan memang itulah tugas orang Kristen. Perjuangan kita memperjuangkan hidup kita agar masuk agar kita ikut ke surga kelak, surga kekal itu. Dan juga perjuangan kita agar membawa orang sebanyak mungkin menjadi pewaris kerajaan surga kekal nantinya. Jadi tugas pemberitaan Injil yang diperintahkan Yesus Kristus itu harus kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Yang pertama, ya kita patuhi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita mampu, kita pengaruhi orang lain agar mereka hidup seperti kita, menjadi pengikut Yesus Kristus, saudara-saudara. Tapi kalau dunia ini melihat kita ragu-ragu, goyang-goyah, ya, tentu saja tidak ada yang mengikut kita. Dan kita tentu saja tandanya tidak goyah iman kita hidup dalam damai sejahtera bersama saudara-saudara kita seiman. Tidak ada keributan, kan kayak gitu. Tidak ada keributan iman dan tidak ada keributan fisik di kalangan pengikut Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan teologis yang ada, perbedaan-perbedaan pemahaman teologis yang ada di kalangan pengikut Yesus, itu tidak perlu diperuncing-peruncing. Itu hanya pendapatmu sementara. Ya, yang pendapat kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Serahkan aja kepada itu. Kalau ada perbedaan pemahaman teologismu dengan orang lain, serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus Kristus, agar jangan membawa kamu jatuh ke alam barzah atau ke dunia kematian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pandangan teologis, pengikutan, kesetiaan yang kamu lakukan itu, yang kita lakukan, tidak menjadi sia-sia memang. Kalau menjadi sia-sia, kita menjadi bagian daripada kehidupan di neraka kelak. Dan disitulah kita akan mengalami kertakan gigi dan penderitaan kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan firman yang singkat ini dapat mendorong kita semakin giat dalam pelayanan Tuhan, karena sudah yakin apabila Tuhan Yesus datang kita tidak perlu terkejut. Karena apa? Berbahagia kita kalau Tuhan Yesus datang sewaktu masih kita hidup, bahwa kita ini akan dihidupkan, ya, diubahkan untuk memiliki kehidupan atau tubuh yang tidak dapat binasa. Tetapi bukan hanya di situ, tidak hanya berhenti di situ, tubuh yang tidak dapat binasa tetapi diberi kemuliaan dan hormat oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Itulah upah yang terbesar yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami akan kehidupan masa depan daripada orang-orang yang mati dalam nama-Mu. Mereka akan bangkit kelak untuk mewarisi kehidupan kekal yang penuh kemuliaan dan hormat di hadapan-Mu.
mereka bersuka cita di surga bersama kami. Kalau kami masih hidup, akan ubahkan kami menjadi orang-orang yang mendapat tubuh yang tidak dapat binasa, tapi mendapat hormat dan kemuliaan yang daripadamu. Terserah kepadamu lah orang-orang yang tidak mau mengikut engkau, dan sesuai dengan firman-Mu mereka akan ada di alam barzah. Tuhanlah yang menguasai mereka juga, sehingga mereka merasa apa hukuman yang mereka terima menjadi pelajaran pahit bagi manusia yang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau lindungilah negara kami, Engkau lindungi gerejamu semuanya, agar tidak ada lagi yang saling membenci di antara umat-umat beragama di Indonesia, tetapi semakin belajar untuk saling mengasihi di dalam Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin.